sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang pertama kali terbesit dalam benak kalian mendengar kata pembaharuan atau diperbarui? Mungkin kebanyakan dari kita akan merujuk pada pemikiran mengenai sesuatu yang sudah usang, tidak layak pakai, sudah kadaluarsa, atau sudah lewat masa pakainya, bahkan sudah rusak. Nah, dewasa ini saya menyoroti bahwa teknologi seolah tidak berhenti melaju untuk menciptakan sesuatu yang canggih, modern, dan bahkan memudahkan hidup manusia. Teknologi selalu membawa pembaharuan di dalam setiap masa pembuatannya. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melihatnya dari teknologi yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, gadget atau bahkan ponsel. Dulu gadget ini hanya digunakan sebatas untuk komunikasi jarak jauh, hanya sebatas untuk telepon dan SMS. Telepon pun hanya mendengar suara dan SMS pun memiliki biaya sekitar 100-200 perak. Internet jelas 10 tahun lalu sinyal internet kita masih 2G. Kalau sekarang sudah mau 5G. Sudah sangat canggih. Nah, sekarang kita semua tahu bahwa gadget tidak digunakan hanya sebatas komunikasi. Gadget dapat memudahkan manusia dengan jarak berbagai fungsi, tentu mulai dari komunikasi jarak jauh, bisa tatap muka, dan juga bisa main games seperti juga permainan Mobile Legends. Atau juga PUBG Mobile hingga Call of Duty atau COD. Kita tahu bahwa sekarang games online pun dijadikan sebagai ladang untuk meraup uang. Siapa tidak kenal dengan YouTuber Sultan Dylan Cross atau Reza Octavian, hingga seorang King Mobile Legend ya, Just No Limit. Dan juga salah satu fungsi daripada gadget atau ponsel sendiri yang sekarang Parfab lakukan adalah membuat video pembelajaran. Tak kalian harus belajar di rumah untuk pencegahan virus COVID-19 atau Corona. Nah, sekarang kita akan kembali pada pembahasan kita mengenai Allah, pembaru kehidupan. Pembaru sendiri adalah sebuah proses cara pembuatan membarui, hasil kerja membarui, sedangkan pembaru artinya pelaku pembaruan atau yang melakukan pembaruan. Pembaruan kehidupan adalah proses yang bersifat dinamis dan konstruktif. Dinamis, ya, karena prosesnya bergerak maju menuju kesempurnaan, tetapi juga konstruktif karena sifatnya memajukan dan membangun sehingga lebih menjadi bermakna. Hidup manusia tak ubahnya seperti gadget yang memiliki proses pembaruan oleh pembarunya. Lalu kemudian siapakah pembaru manusia? Pembaru manusia adalah Allah yang sejak semula telah menciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Dan proses pembaruan manusia sendiri adalah proses yang berlangsung seumur hidup dari manusia lahir sampai manusia kembali pada pelukan Sang Bapa. Pembaruan kehidupan
adalah murni berasal dari inisiatif Allah dan karya Allah bagi manusia. Inisiatif ini adalah bentuk kemurahan dan belas kasih daripada Allah terhadap manusia. Tindakan pembaruan Allah pada manusia menunjukkan bahwa Allah bukan hanya mencipta, memelihara, dan menyelamatkan, namun Allah juga membarui ciptaannya. Pembaruan yang dimaksud ialah hidup kudus di hadapan Allah dan manusia. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif. Mengubah semua sifat buruk yang ada di dalam diri kita menjadi sifat baik dan bertanggung jawab. Proses pembaruan manusia ini juga masih melanjutkan mengenai materi sebelumnya, yakni identitas orang percaya, secara khusus dalam subbab bagian menjadi murid Kristus dan menjadi bangsa yang kudus. Menjadi murid Kristus dengan melakukan 3 hal: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Sedangkan dalam subbab menjadi bangsa yang kudus, maka penekanannya adalah perilaku moral, keselarasan hidup melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Proses pembaruan dari Allah terjadi agar manusia senantiasa menghayati hakikatnya sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah Bapa atau Imago Dei. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya Paulus menambahkan dalam surat Efesus 4 ayat 3, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita akan melihat video singkat perjumpaan dan percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam, ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat, tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah.
Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus menekankan perlunya kelahiran kembali agar dapat membarui kehidupan yang sudah rusak oleh dosa dalam Injil Yohanes 3 ayat 3. Ingat bahwa sejak lama dalam perjanjian lama manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa, ya, keadaan ini disebut dengan kata pesia, yaitu pemberontakan, atau kata, yaitu pelanggaran, atau awon, yaitu perbuatan yang tidak senonoh dalam Keluaran 20 ayat 20. Untuk memulihkan lalu kemudian diperbaharui, maka manusia perlu mengawalinya dengan pertobatan. Nah, sekian presentasi dari Pak Feb. Ada tugas yang harus dikerjakan. Silahkan melihat file selanjutnya dalam sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.